Pertama, untuk Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto di periode ini, ya, itu ekonomi akan semakin meningkat, akan jauh semakin membaik. Jadi jangan kadang ada netizen di luar sana, orang di luar sana bilang, alah Indonesia banyak hutang gitu. Surat terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja kecuali Anies Baswedan. Ora oleh, pokoknya fik ora debat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa skenario jahat untuk menjatuhkan Prabowo Gibran dan juga sekaligus Pak Jokowi. Tujuannya jelas lah, supaya Prabowo Gibran itu nggak menang gitu, tapi ya percuma lah. Setelah KPU mengumumkan hasil pemilu kemarin, ternyata ada paslon 01, 03 itu nggak terima tuh. Dia bilang ini curang pemilunya dan harus diulang, ya. Dia menuntut pemilu diulang. Kalau 01 menuntutnya pemilu diulang tapi Gibran nggak boleh ikut. Terus kalau yang 03 pemilu diulang tapi 02-nya paslonnya itu didiskualifikasi, nggak usah ikut. Nah, tapi kalau yang ditanya saya bilang calon kuat ya, itu kalau konteksnya Mas Bambang Susatyo, itu harus ditambah satu lagi, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Nah, termasuk juga ketika ada lontaran atau pertanyaan apakah Pak Jokowi akan maju ketua umum Partai Golkar, menurut saya yang lebih wajar, lebih bisa diterima, dan secara kalkulasi politik lebih masuk akal, itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Gitu. Nah, baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan juga Gibran Rakabuming Raka. Baru-baru ini ada sebuah podcast yang menampilkan seorang indigo, ya sekaligus peramal boleh dikatakan demikian, yang bernama Gumai. Ya tentunya Gumai ini sudah bukan menjadi orang asing di Indonesia, tetapi ia cukup tersohor dengan ramalan-ramalannya yang sesuai dengan kemampuan supranatural yang ia miliki. Dan pada kesempatan kali ini bukan soal ramalan terkait dengan artis ataupun bencana alam yang terjadi di dunia saat ini, tetapi justru Gumai ditanya kira-kira berdasarkan penerawangannya apa yang ia lihat terkait dengan pemerintahan di bawah kendali Presiden Prabowo nanti. Dan Gumai pun memberikan gambaran menurut apa yang ia lihat atau sesuai dengan kemampuan supranaturalnya yang ia miliki. Ia melihat ada beberapa hal yang akan terjadi ketika Prabowo Subianto memimpin bangsa Indonesia ini. Dan tentunya kita semua penasaran apa kira-kira gambaran umum terkait dengan kepemimpinan Presiden Prabowo nanti berdasarkan pandangan ataupun juga penerawangan yang dilakukan oleh Gumai. Dan pada kesempatan video kali ini juga kita akan mendengarkan atau menyaksikan bersama ternyata ada sebuah konspirasi yang dibuat untuk menjatuhkan Prabowo Subianto. Dan skenario itu diupayakan sedemikian rupa, namun sayang Dewi Fortuna masih memihak pada Prabowo Subianto. Dan juga ada surat terbuka dari seorang TKW asal Indonesia yang bekerja di Taiwan. Surat terbuka tersebut ia tujukan untuk presiden yang baru, yakni Prabowo Subianto. Kira-kira surat terbuka itu isinya apa yang disampaikan oleh TKW ini? Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke videonya, kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dan mendapatkan notifikasinya. Baik, kita langsung saja ke video pertama, bagaimana ramalan dari Gumai terhadap pemerintahan presiden yang baru, yakni Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Mari kita saksikan video selengkapnya. Pertama, untuk Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto di periode ini, ya, itu ekonomi akan semakin meningkat,
akan jauh semakin membaik. Jadi jangan kadang ada netizen di luar sana, orang di luar sana bilang, alah Indonesia banyak hutang gitu kan. Nggak ngerti berarti mereka itu. Pertama itu. Tapi yang aku lihat, pokoknya intinya ke depan perekonomian, baik itu dari pangan, kebutuhan masyarakat. Kalau dibilang rakyat kemiskinan segala macam, ya masih ada beberapa. Artinya belum, itu masih berangsur-angsur. Tidak serta-merta ya. Tapi semakin membaik ya, ada perubahan, semakin membaik, semakin meningkat. Perhatian, kepedulian terhadap masyarakat itu semakin membaik. Kalau di tahun 2024 ini Indonesia ini untuk dari segi pemerintahan, politik, pertahanan negara, semuanya aku lihat membaik, meningkat, semakin bagus, perlahan-lahan semakin membaik semuanya. Baik sahabat sekalian, itulah penerawangan yang dilakukan oleh Hart Gumaya. Bagaimana ia meramal pemerintahan di bawah kendali Presiden Prabowo nanti, kira-kira terkait dengan ekonomi, politik, pertahanan negara dan lain sebagainya. Menurutnya itu semuanya beranjak meningkat ya, membaik. Terkait dengan kemiskinan, beliau menyampaikan bukan serta-merta tetapi akan berangsur-angsur membaik. Namun disclaimer dulu, ini hanyalah sebuah penerawangan yang tentunya juga ya tidak hanya memberikan referensi bagi kita, tetapi juga menjadi catatan bagi kita. Dan tentunya rakyat Indonesia sekalian sepakat akan menunggu pembuktian apa yang sudah diramalkan oleh Hart Gumaya ini. Pembuktiannya tentu ketika Pak Prabowo dan juga Mas Gibran dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Setelah itu 5 tahun ke depan kepemimpinan mereka, apakah benar sesuai dengan ramalan atau penerawangan yang dilakukan oleh Hart Gumaya atau sebaliknya. Namun ya berdasarkan referensi dari berbagai pihak, banyak ramalan yang dilakukan oleh Hart Gumaya itu biasanya tidak meleset. Ya, tetapi lagi-lagi Hart Gumaya juga hanyalah seorang manusia biasa, tentunya bukan seperti ya sang pencipta yang mampu mengetahui atau maha tahu segalanya. Tetapi setidaknya kemampuan supranatural yang diberikan, yang dimiliki itu merupakan bagian dari anugerah. Tentunya ia menyampaikan tersebut, tetapi ini juga bukan menjadi sebuah acuan bahwa apa yang disampaikan itu sudah 100% benar. Tetapi lagi-lagi ya ramalan dari Hart Gumaya rata-rata itu benar ya, sesuai atau terjadi sesuai dengan apa yang diramalkan. Dan rakyat Indonesia kurang lebih 96 juta yang memilih Prabowo dan juga Gibran tentunya sangat optimis dan yakin bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran nanti itu bakal akan mengangkat ekonomi Indonesia ini, dan juga hal-hal lain seperti yang disampaikan tadi akan pasti beranjak meningkat. Dan itu adalah optimisme dari 58% orang Indonesia yang memilih Prabowo dan Gibran. Dan juga bukan berarti di luar dari 58% itu tidak percaya. Mereka mungkin juga memiliki keyakinan, tetapi hanya karena pilihan, karena faktor ini dan itu, tentu mereka tidak memilih Pak Prabowo. Tetapi ketika Pak Prabowo dan juga Mas Gibran dilantik menjadi presiden, tentunya juga ya pasti harapan atau juga apa yang diimpikan, program-program yang disampaikan presiden dan wakil presiden baru pasti juga akan didukung. Karena biar bagaimanapun konsultasi sudah selesai, saatnya kita memiliki pemimpin yang baru dan harusnya kita dukung. Menjadi oposisi itu baik untuk memberikan check and balance, koreksi itu baik untuk ekonomi, untuk pemerintahan yang jauh lebih baik. Bukan berarti oposisi adalah musuh, tetapi oposisi adalah juga sebagai teman yang mampu memberikan masukan koreksi bagi kita. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan surat terbuka yang disampaikan oleh salah seorang TKW asli Indonesia yang bekerja di Taiwan untuk Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Kira-kira surat terbukanya seperti apa? Mari kita saksikan. Surat terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja, kecuali Anies Baswedan. Ora oleh, pokoknya fik ora debat. Ora oleh. Aku demo ning sosmed sampai Anies Baswedan masuk kabinet sampean. Ingatlah Pak, perjuangan kami ini, pendukungmu, ya kan? Rakyat yang mencintaimu, ojo sampai kami kecewa melihatmu memasukkan si manis-manis kui ke dalam kabinet. Ora iso. Ora oleh, pugei.
Baik sahabat sekalian, itulah Mbak Viral ya, yang biasa dikenal dengan Mbak Viral di dunia media sosial. Beliau adalah seorang TKW asli Indonesia yang bekerja di Taiwan, dan dia memberikan surat terbuka kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto, yang mengatakan bahwa silakan memilih siapapun memberikan kursi pemerintah atau menteri itu kepada siapapun, asal tidak untuk Anies Baswedan. Karena jika kalau diberikan, maka ya akan sangat kecewa dan melakukan demo di media sosial. Kira-kira itu gambaran yang disampaikan oleh Mbak Viral ini. Dan ini mungkin juga perasaan ini mewakili perasaan para pendukung yang lain. Mungkin selama ini melihat ketika masa debat, Capres-Cawapres, bagaimana Pak Prabowo selalu ditekan dan bahkan ya dengan menyampaikan atau menilai kinerja Pak Prabowo yang sangat buruk, 1,1% malah 11 dari 100. Dan kira-kira mungkin karena faktor itulah, maka salah seorang pemilih atau pendukungnya yang ada di Taiwan ini memberikan surat terbuka untuk Pak Prabowo ya, menyampaikan secara langsung live ya di media sosial agar Pak Prabowo tidak memasukkan Anies Baswedan ke dalam kabinetnya. Politik kita tidak tahu ya, hari ini kawan bisa besok lawan, hari ini lawan bisa saja besok itu kawan, karena di dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Baik, kita ikuti selanjutnya adalah video dari seseorang yang mencoba untuk menyampaikan gambaran ada, menurutnya bahwa ada skenario atau strategi atau upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan Prabowo Subianto. Ya, tentunya juga untuk mencegah beliau agar tidak masuk ke Pilpres dan lain sebagainya. Kira-kira apa saja skenario yang dipersiapkan atau yang diupayakan itu? Mari kita ikuti videonya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa skenario jahat untuk ya menjatuhkan Prabowo Gibran dan juga sekaligus Pak Jokowi. Tujuannya jelas lah, supaya Prabowo Gibran itu nggak menang gitu. Tapi ya percuma lah. Tapi tetap saja harus saya bahas ya, supaya Anda cerdas, bisa mengetahui mana berita yang benar, mana yang hoax. Pastinya paslon 02 Anda boleh cek. Setahu saya loh ya, kecuali ada basar-basar yang jalanan gitu ya, bikin hoax murahan, saya nggak tahu deh ya. Saya nggak pernah lihat hoax yang dibuat oleh pihak 02. Tapi dari toko-toko sebelah, banyak banget. Nah, ini saya akan kuliti satu persatu ya, supaya Anda yang mungkin termakan oleh hoax itu supaya sadar. Nusron pihaknya justru mendengar adanya konspirasi untuk mengalahkan Prabowo Gibran. Nah, ini yang akan saya bahas, oke? Nah, kita lihat dulu nih ya. Kemarin lah. Iya, kemarin atau 2 hari yang lalu lah. Ini ada cuitan dari seseorang pembuat hoax nih ya. Hendro Rustadi ya. Malah dia ini menyolek PSI dan Raja Juli Antonis. Raja Juli itu sekjen kalau saya tidak salah ya. Nah, di sini dia menggunakan statement dari orang yang ngakunya Sherman lawyer, pengacara gitu ya. Pengacara pintar bikin hoax juga ternyata ya. Malah pengacara ini mensesekan itu ke TKN 02 dan Habibur Rahman CS. Wah, kita lihat nih ya. Pasal 299 ayat 1 menjadi, seakan-akan pasal 299 itu sekarang sudah berubah. Kan kemarin saya sudah bahas ya pasal 299 mengenai presiden yang boleh berkampanye. Nah, di sini dibilang sudah berubah, seakan-akan ya menjadi berbunyi demikian. Presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye sepanjang tidak terikat hubungan keluarga saudara atau semenda. Saya nggak ngerti apa ya semenda, sampai sederajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing. Dikatakan di situ pasalnya sudah jelas, presiden dilarang. Jadi Presiden Jokowi seakan-akan nggak ngerti hukum, nggak ngerti undang-undang. Nah, ini yang mau saya kuliti. Benar nggak sih pasal 299 itu sudah berubah? Nah, kemudian cuitan itu ditanggapi oleh ya
pendukung-pendukung paslon tokoh sebelah. Terus ada lagi nih, seakan-akan di atasnya ada logo Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ya, lembaga negara pengawal konstitusi. Nah, ayat tadi ditulis tuh pasal 299 menjadi berbunyi bla bla bla, ya, seperti yang saya sudah sebutkan. Jadi kalau orang nggak ngerti dianggap, wih, Mahkamah Konstitusi ternyata sudah berubah atau merubah bunyi pasal 299. Nah, malah ditaruh sumbernya, https www.mkri.id. MKRI itu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Oke, yuk kita lihat di dalam www.mkri.id tadi, ya. Justru diterangkan dengan detail mengenai pasal 299 itu. Ternyata ada pemohon, ya, nomor 166 garis miring PUU 21 Romawi 2023 mengajukan pengujian pasal-pasal itu dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Salah satunya yang saya kasih kotak merah itu yang minta diuji adalah pasal 299 ayat 1, ya. Kemudian, nah, pemohon itu di dalam sidangnya di MK itu membacakan perbaikan permohonannya di sidang MK pada hari Senin, ya, baru beberapa hari lalu, awal minggu ini, ya, baru diajukan, membacakan di sidang itu namanya membacakan petitum, ya. Permohonan ini diajukan seorang advokat bernama Gugum Ridho Putra, ya. Kita langsung lihat dah, pasalnya banyak yang diminta. Nah, terakhir yang saya kasih kotak nih merah, itu dia minta pasal 299 harus dirubah menjadi berbunyi bla 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 yang tadi sudah saya sebut. Itu baru gugatan, bukan sudah berubah. MK bisa saja menerima, bisa saja menolak, tapi kan seakan-akan yang diciptakan itu presiden melanggar karena pasal 299 bunyinya sudah begini. Ini kerjaannya kadrun, kan? Ini saya dapat kiriman, saya enggak ngecek videonya karena cuma diambil fotonya seperti ini. Ini ditulis bahwa kader PDIP ini ajak rakyat untuk demo jika Prabowo Gibran menang di Pilpres. Nah, sekarang kita lihat, ya, ini saya sayangkan, ya, saya nggak tahu ya video ini asli apa editan menggunakan artificial intelligence. Sebelumnya beredar rekaman suara percakapan telepon antara Surya Paloh dengan Anies Baswedan, di mana di situ Anies diomelin, Caimin juga diomelin. Tapi begitu saya dikirim oleh beberapa teman, saya langsung bilang ini rekaman palsu, suara Anies Baswedan dan suara Surya Paloh yang palsu. Ini menggunakan teknik artificial intelligence. Tetapi di sini ada rekaman saya dapat. Sekaligus saya mau mempertanyakan Pak Mahfud, benar nggak Pak Mahfud ngomong ini di acara apa? Karena ini cuma penggalan. Di sini seakan-akan dia menyudutkan Pak Jokowi. Yuk kita dengerin ini videonya. Sebabnya ini videonya ini menurut saya luar biasa, ya. Semua orang itu yang tidak mendukung Prabowo itu ditekan habis-habisan, diancam karena korupsi. Kalau kamu tidak dukung, awas ini kasusmu saya buka semua. Jadi di sini kalau kita lihat tadi videonya, judulnya dikasih di atas KPK jadi alat Jokowi, ya, pendukung Prabowo. Di situ Mahfud bilang orang yang tidak mendukung Prabowo ditekan, awas kamu yang nanti kasusnya dibuka begini-begini. Memang kata-kata Jokowi nggak disebut karena ini kan potongan, ya. Tapi saya nggak tahu juga ini video asli atau video podcast di mana terus dipotong sebelah sininya. Ya, nanti Pak Mahfud silakan jawab, ya. Tapi kalau benar Pak Mahfud mengucapkan ini, ya, saya sangat sayangkan. Itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa. Buat Pak Prabowo, kalau nanti Bapak terpilih menjadi presiden dan Mas Gibran terpilih menjadi wakil presiden, jangan diajakin Pak, itu si angin yang gak punya KTP sama si rambut putih. Jangan dikasih jabatan apapun dalam kabinet Bapak atau dikasih jabatan dalam pemerintahan. Jangan Pak. Biarin aja Pak, mereka kan punya pendukung, kan bisa dijadiin ketua DKM,
ketua RT, ketua RW, atau bahkan mungkin ketua posyandu. Kok ada ketua Jadi posyandu? Bapak teh sedikit jahat lah, jangan terlalu baik Pak jadi orang. Jahat lah sedikit Pak, ada sisi-sisi jahatnya. Namanya juga politik ya harus jahat Pak. Dan ya Pak, kenapa coba Bapak sampai kalah 2 kali? Karena Bapak itu kurang pencitraan, terlalu polos Bapak itu. Biarin aja nanti orang yang menilai, biarin aja rakyat nanti yang menilai. Tapi namanya politik kan gak bisa gitu Pak. Bapak teh belusukan gitu ke pasar, bawa kameramen khusus buat Bapak bisa posting di media sosial. Jadi harus banyak pencitraan Pak. Tapi inget ya Pak, Bapak jangan pernah ngajakin mereka. Walaupun Bapak sudah kalah 2 kali, saya tetap mendukung Bapak sampai mati. Abdullah II bin Al-Husain, salah satu keturunan Nabi Muhammad yang mengagumi Prabowo. Udah pada lihat dong video Raja Yordania Abdullah II bin Al-Husain saat mengucapkan selamat kepada Prabowo? Ucapan selamatannya. Keduanya berbincang dengan sangat akrab, bahkan bercerita tentang kenangan-kenangan mereka. Pertanyaannya, sedekat apa sih Pak Prabowo dengan Raja Yordania itu? Bagaimana pula kekaguman Raja Abdullah kepada Prabowo? Abdullah adalah anggota dari Wangsa Hashimiyah yang telah memerintah keluarga kerajaan Yordania sejak 1921 dan dianggap sebagai generasi ke-41 keturunan langsung dari Nabi Muhammad. Persahabatan keduanya terjalin jauh sebelum Prabowo menjadi pengusaha dan politisi sukses, dan Abdullah sendiri masih menjadi pangeran dan belum menjadi raja. Stanley Weiss, pendiri lembaga bisnis eksekutif for National Security di Washington, Amerika Serikat, mengatakan Prabowo dan Raja Abdullah II adalah murid paling menonjol yang pernah dilatih di Amerika. Weiss dalam artikel di Huffington Post 2012 lalu mengatakan hal ini disampaikan sendiri oleh Wayne Downing, Jenderal Bintang 4 yang melatih para tentara asing di Fort Benning. Downing yang telah mengatakan di antara tentara asing yang pernah dia latih, Abdullah dan Prabowo adalah 2 prajurit paling menarik perhatiannya. Dia mengatakan pada saya, dari semua tentara asing yang pernah dia latih, kedua orang ini paling menonjol, kata Weiss. Dia adalah Abdullah II bin Al-Husain, keturunan Raja Yordania. Satunya lagi adalah Prabowo Subianto, mantan komandan pasukan khusus Indonesia, lanjut Weiss. Selain pernah bertemu dalam pendidikan infanteri di Amerika Serikat, Prabowo dan Abdullah II juga sempat latihan anti-teror bersama di Jerman Barat. Majalah Gatra edisi nomor 72 Januari 1999 menceritakan awal pertemuan antara Abdullah dan Prabowo terjadi saat Abdullah masih memimpin komando pasukan khusus kerajaan Yordania yang dibentuk pada April 1963. Secara pribadi, Abdullah sangat kagum dengan keberhasilan Prabowo memimpin operasi Raja Wali dalam pembebasan sandera yang disekap gerombolan Kelly Kwalik di Mapenduma, Irian Jaya pada Mei 1996. Saking kagumnya, pasukan yang dipimpin Abdullah selama 20 tahun kemudian berfungsi sebagai payung bagi Brigade Pasukan Khusus dan pengawal kerajaan Unit 71. Pengembangan unit operasinya diakui Abdullah terinspirasi oleh Kopassus ala Indonesia, di mana Prabowo pernah menjadi komandan jenderal unit tersebut. Disebutkan, Abdullah II juga meminta Prabowo untuk menjadi penasehat militer negaranya, namun ditolak oleh Prabowo karena ia tetap ingin mengabdi di tanah air. Abdullah konon telah memandang Prabowo sebagai senior dan sahabatnya. Sejujurnya, Dekamin bangga kita bakal punya presiden bernama Prabowo Subianto. Berikan pendapatmu. Pertemuan Ibu Mega sama Pak Prabowo ini kan katanya diawali sama Mbak Puan. Nah, ini kapan nih kira-kira sudah dapat menjaga? Lebaran dulu, insya Allah. Ya. Tapi habis Lebaran ini sudah ada rencana. Insya Allah. Silaturahmi politik. Insya Allah. Ya, makasih. Hehehe, cie, Ibu Puan ngode-ngode mau bertemu dengan Bapak Prabowo. Sama Ibu Mega juga kan? Ya kan? Saya salamkan Pak Prabowo. Bapakku, Bapak Presidenku, Bapak Prabowo Subianto. Ibu Puan mau bertemu dengan Bapak setelah Lebaran. Ibu Megawati juga ikut. Mau bahas apa ini? Bahas koalisi kah? Atau hanya sekedar mau memberi ucapan selamat kalau Prabowo Gibran menang? Kalau mau minta kursi menteri ya nggak apa-apa, sah-sah saja ya kan? Sudahlah Ibu Puan, nggak usah malu-malu. Langsung saja bilang ke Bapak Prabowo dan Mas Gibran,
minta jabatan menteri, minta berapa? Ya terserah ibu lah. Yang penting masyarakat itu menginginkan perdamaian. Kalau sampai PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo itu sudah baik, terus saling memberikan penghargaan, memberikan ucapan selamat, saling menghargai, menerima kemenangan dan kekalahan, insya Allah masyarakat ini akan damai, tentram, dan bahagia. Yang harus Ibu Puan ingat dan Ibu Megawati ingat, semuanya itu untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan partainya Anda. Oke? Kece banget. Malaysia aja iri sama Jokowi Prabowo. Sekarang politik baru. Guys, pemilu sudah usai. Rakyat Indonesia 164 juta telah memilih presiden dan wakil presiden. 01 mendapatkan suara sah dan meyakinkan kurang lebih 40 juta. 02 suara yang sah dan meyakinkan kurang lebih 96 juta. Terus 03 mendapatkan suara sah dan meyakinkan kurang lebih 27 juta. Artinya pemenangnya adalah 02 Prabowo Gibran. Masih kagak terima, masih demo terus, ujung-ujungnya demo makjulin Jokowi. Terus minta pemilu ulang tanpa 02. Gimana sih lo? Pemilu ulang, hobi banget sih. Pemilu ulang, dikit-dikit pemilu ulang, dikit-dikit curang. Gimana sih lo? Oke. Surya Paloh dan Prabowo kian mesra. Nasdem tidak peduli pendukung Anies yang kecewa. Betul, ngapain dipeduliin pendukung yang kecewa? Karena lebih penting jatah kursi menteri daripada pendukungnya Anies yang cuma 25% itu. 25% lumayan sih kalau diskon di H&M atau di Starbucks, tetap rame. Cuma masalahnya di Pilpres itu nggak bisa menang. Ya gitulah ya, namanya politik itu cair bro. Makanya kan gue udah bilang dari awal, kalau misalkan udah dapet jatah kue pasti ditinggal. Soalnya kuenya enak bro, bukan kue yang nggak enak. Tahu gak kue yang nggak enak? Kue yang asem, kue tek. Iya, kalau kue tek mungkin nggak mau. Ya udahlah ya, semangat ya para pendukung Anies dan para pendukung Ganjar menerima kenyataan. Head aku sebisamu. Setelah KPU mengumumkan hasil pemilu kemarin, ternyata ada paslon 01, 03 itu nggak terima tuh. Dia bilang ini curang pemilunya dan harus diulang. Ya, dia menuntut pemilu diulang. Kalau 01 menuntutnya pemilu diulang tapi Gibran nggak boleh ikut. Terus kalau yang 03 pemilu diulang tapi 02-nya paslonnya itu didiskualifikasi, nggak usah ikut. Enak aja. Pemilu diulang siapa yang mau biayai? Banyak loh itu, puluhan triliun. Nah, kalau ya misalnya selisih perolehan 01 dibandingkan 02 itu sedikit, minta diulang nggak apa-apa. 03 minta pemilu diulang, ya kan? Kalau selisihnya dengan 02 juga sedikit, boleh ya, mungkin masih bisa dimaklumi. Lah ini selisihnya banyak Nek wong Jawa bilang itu selisih kadoan, yo kadoan. Bahasa Jawa halusnya apa? Ketebian ya. Jadi daripada ini pada rame-rame menuntut maju ke MK dan lain sebagainya, bla 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 begitu ya. Ini saran aja nih ya. Gimana kalau kita anggap aja kemarin itu pemilunya dibatalin aja deh ya. Soalnya ini 01 pasang 3-nya ribet ya. Jadi gimana kalau dianggap batal dan biar Pak Jokowi menjabat 1 periode lagi. Setuju nggak? Setuju nggak? Ini ide saya loh ya. Sama-sama ngawur ya. Kamu ngawur bilang curang, saya juga ngawur aja. Gimana kalau biar Pak Jokowi 1 periode lagi? Cocok nggak? Dua fakta yang membuktikan pendukung Pak Prabowo itu memang bebal dan tidak menuruti omongan Pak Prabowo. Gua kasih tahu faktanya. Yang pertama, ingat gak Pak Prabowo pernah bilang kalau jika rakyat tidak suka kami, maka jangan pilih kami. Malah tembus hampir 58%.
Yang kedua, di saat Pak Prabowo bilang silakan yang sudah capek keluar gantian sama yang lain gitu-gitu. Malah makin rame tuh GBK. Beda sama orasi yang bilang kalau jangan lupa pilih kami, jangan memilih yang ono, pilih kami saja. Beda, malah dapetnya cuman sekian persen. Aduh, sedih. Sama lagi, beda lagi yang nyuruh jangan bubar dulu di JIS. Tapi pada bubar. Sampai Prabowo jadi presiden, gantung leher saya di depan pasar Gunung. Ada yang seru nih. Gimana cara mengatasinya Pak Pacul? Ya, beli koyo. Ditunggu Pak, ditunggu kabar baiknya. Fakta mengejutkan, ternyata hanya Jokowi yang bisa memberikan kemenangan Pilpres kepada PDIP. Megawati 2 kali kalah, Ganjar 1 kali kalah. Jadi masih berani bilang kalau Jokowi nggak ada PDIP, kasihan dah, masih berani. Heboh di media sosial, seorang TKI yang bekerja di Taiwan bernama Ria Aziza membagikan momen ketika salah satu stasiun di Taiwan menggunakan bahasa Indonesia untuk menyampaikan informasi kepada para pengunjungnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya orang Indonesia di Taiwan, sehingga stasiun tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Dan kerennya, banyak warganet yang menilai baru di eranya Pak Jokowi bahasa Indonesia bisa diakui dunia. Berikut cuplikan videonya. Para penumpang yang terhormat, mohon perhatian. Kereta dalam keadaan penuh. Bagi penumpang dengan tiket tempat duduk non-reserved, mohon untuk mengambil tempat di gerbong yang tersedia. Nah, tapi kalau yang ditanya saya bilang calon kuat ya, itu kalau konteksnya Mas Bambang Susatyo, itu harus ditambah satu lagi, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Nah, termasuk juga ketika ada lontaran atau pertanyaan apakah Pak Jokowi akan maju ketua umum Partai Golkar, menurut saya yang lebih wajar, lebih bisa diterima, dan secara kalkulasi politik lebih masuk akal itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Gitu. Nah, kenapa Gibran? Pertama, Partai Golkar ini sendiri kan sebagai partai yang ideologinya disebut sebagai karya dan kekaryaan, itu ingin selalu menjadi bagian dari pemerintahan, ingin menjadi bagian dari eksekutif. Karena kalau dia menjadi bagian eksekutif, dia bisa berkarya. Yeah. Kalau cuma bagian dari DPR, dia cuma berwacana. Nggak sesuai dengan namanya. Nggak sesuai namanya, golongan karya kan? Gulcan namanya. Nanti golongan wacana. Golongan wacana, itu maksud saya begitu. Iya, nih saya kira teman-teman Partai Golkar nanti senang ini mendengar proposisi dari kita ini. Dan Anda itu kalau cuma di parlemen, Anda namanya harus diubah jadi Golkar golongan wacana. Anda golongan karya harus masuk dalam pemerintahan eksekutif. Nah, kecenderungan itu sudah dibuktikan oleh track record Partai Golkar yang ya dari zaman Orde Baru, zaman Reformasi, selalu menjadi bagian dari pemerintahan. Nah, yang kedua, Partai Golkar itu bukan cuma ingin menjadi bagian dari pemerintahan dalam pengertian ingin punya kaki di kabinet, tetapi dia akan mengejar akses yang tertinggi di pemerintahan. Kalau bisa presiden, kalau nggak bisa ya wakil presiden. Dan itu presidennya balik lagi sudah terjadi pada tahun 2004 yang lalu. Tahun 2004 itu Pak Yusuf Kalla begitu terpilih sebagai wakil presiden, rame-rame lah istilahnya didukung oleh pengurus Partai Golkar menjadi wakil presiden. Ya. Dan ya lepas dari misalnya kontribusi peran dari Pak Akbar Tanjung pada tahun 2004, pemilu 2004, dan sebelum itu yang berhadapan dengan isu-isu kontra Orde Baru misalnya gitu, kontra Golkar misalnya. Ya, dan berhasil membawa kemenangan Partai Golkar, ternyata kan orientasi dari teman-teman Partai Golkar ini lebih ke depan ketimbang ke belakang. Kalau ke belakang, terima kasih, gitu. Kami menghargai, gitu. Tapi kalau bicara ke depan, kita ingin berbuat lebih banyak, lebih baik, gitu. Jadi ya, itu yang menjelaskan kenapa Pak JK itu akhirnya dipilih lah dalam Munas tahun 2004 atau 2005 itu untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Nah, Mas Gibran ini kan nggak lama lagi akan dilantik jadi wakil presiden. Dan dalam konteks itu saya mengatakan Gibran adalah pilihan yang lebih mengena secara logika ketimbang Pak Jokowi. Nggak perlu sedih, Pak. Saya nggak kemana-mana kok. Saya masih di sini. Masih di sini, kita selesaikan sampai periodenya selesai, Pak. Saya nggak tahu selesainya kapan ya, Pak. Tapi mungkin sebelum pilkada kita sudah di nonaktifkan. Tapi saya yakin nanti Solo ini nggak akan kekurangan orang pinter lah. Ya, banyak yang lebih pinter, banyak yang lebih jago lah dari saya. Dan ya saya pasti akan selalu sering-sering nengok kota Solo, dan kita pastikan proyek-proyek ini berjalan dengan baik. Ini masih
Sekali lagi Bapak Ibu, ada yang sudah selesai, ada yang sudah bisa dinikmati hasilnya, ada yang masih on progress, ada yang belum dimulai. Oh ya, nanti kalau Fast and Bug sama Sriwedari sudah clear semua ya, jadi 19 prioritas. Gambarnya sudah ada beberapa di meja saya, tapi belum bisa kita paparkan sekarang. Kita nunggu semuanya clean and clear dulu. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya, jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silahkan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Oke? Baik sahabat sekalian, demikian saja beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan juga Presiden Jokowi. Tentunya informasi-informasi tadi mungkin sahabat sekalian sudah mengaksesnya melalui media sosial atau juga di pemberitaan di layar kaca Anda. Ya, tidak jadi masalah, ini untuk bisa menjadi ya sesuatu yang kita refresh kembali lah istilahnya. Informasi-informasi menarik terkait dunia politik tanah air tentunya. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin memberikan komentar terkait video-video tadi, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar tentunya. Dan seperti biasa, sebelum saya akhiri video ini, kembali saya memohon kepada sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya dan terus mengikutinya dari waktu ke waktu. Akhirnya, saya mohon undur diri dari hadapan sahabatku sekalian. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya, dan terima kasih.